Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, kita jumpa dalam acara B3D, yaitu belajar bersama berkaca diri bersama Bapak Kiai Haji Lukman KPM. Bapak Lukman adalah sebagai pendiri dari komunitas Pahala Mengalir atau disingkat KPM. Bisa juga para sahabat menyaksikan ceramah beliau di YouTube, ketik Lukman KPM. Jadi begini Ustadz, saya agak sedikit penasaran uh, apa yang melatar belakangi Pak Ustadz mengadakan acara B3D ini atau belajar bersama berkaca diri. Ya, terima kasih Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Iya Mbak Yani, pertanyaannya bagus sekali. Memang ini kan kita baru pertama kali ya, baru pertama kali kita membuat YouTube yang channelnya berkaca diri, ya berkaca diri. Nah tentu waktu kita membuat channel berkaca diri, kenapa sih namanya itu berkaca diri begitu? Ya betul Ustaz. Ya sehingga kita punya pelajaran juga, belajar bersama berkaca diri atau kita singkat B3D, ya kan begitu. Nah memang begini, jadi ini ada pengalaman pribadi, ya, di mana saya dulu, ya waktu saya muda dulu, nah itu sering memperhatikan diri saya sendiri, gitu. Ya setelah saya perhatikan diri saya sendiri, ternyata kehidupan di dalam diri ini luar biasa, banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Jadi seakan-akan memang saya merasakan ada kehidupan di dalam diri. Ada kehidupan yang perlu kita perhatikan di dalam diri. Nah ternyata terasa sekali. Kadang kita marah, kadang marahnya nggak karuan. Kadang kita kesel nggak karuan, kadang perasaan jelek muncul. Tapi di sisi lain ada perasaan baik juga muncul. Nah, kadang kita mengingat orang lain yang sedang susah, kadang kita timbul empati, kadang kasih sayang kita muncul. Tapi ini ada satu kehidupan yang saya rasakan itu. Ya. Nah, tentu para sahabat juga merasakan itu. Kalau memang diperhatikan di dalam diri itu, nah ternyata memang banyak kehidupan di dalam diri. Ya, kadang galau, kan begitu. Ya. Atau galau ini kan apa tuh istilahnya galau itu? Iya Kadang Ustaz. gembira ria, Betul sekali Ustaz. ini. Nah kadang-kadang nggak ada sebabnya tuh. Nah kadang-kadang kita banyak masalah perasaan. Padahal kalau kita lihat-lihat masalahnya sih nggak seberapa, tapi perasaannya tuh banyak sekali masalah. Nah ini memperhatikan diri. Ya karena itulah saya pikir ini kalau begini, ada kehidupan di dalam diri yang harus kita perhatikan. Nah ini pengalaman saya bertahun-tahun itu memperhatikan diri sendiri itu. Nah ternyata setelah cukup lama saya akhirnya mencatat tuh. Ternyata banyak pikiran-pikiran negatif, banyak perasaan-perasaan negatif yang muncul secara tiba-tiba. Ya muncul secara tiba-tiba tanpa kita sadari, muncul aja begitu. Ada juga bisikan-bisikan negatif. Nah begitu juga positif. Nah kadang-kadang bisikannya bisikan positif, bisikan yang bagus sekali kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita nggak sadar nih, aduh ada inspirasi kayak gini. Nah kadang-kadang pembicaraan tuh begitu bagus di dalam tuh. Nah itu, nah ternyata kehidupan kita itu lebih banyak merasakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau lagi nggak kerja kita, lagi sendiri gitu. Nah kerjaan lagi senggang begitu, suka begitu tuh. Nah jadi ternyata itu penting kita perhatikan tuh.
Jadi setelah kita lihat, kita perhatikan diri kita, nah ternyata ada juga perasaan-perasaan yang bagus begitu yang membuat kita bahagia, yang membuat kita segar, yang membuat kita nyaman begitu. Nah perasaannya positif namanya. Nah kadang-kadang begitu juga, kadang-kadang timbul perasaan, pikiran-pikiran yang negatif begitu. Nah kalau kita nggak perhatikan diri kita, keadaan yang di dalam diri ini, ya, nah itu kita bisa ikut ke dalam perasaan negatif, ikut aja begitu. Ya kita nggak pukul lagu, kesel, uring-uringan, ya uring-uringan apa tuh? Nggak tahu sebab, nggak tahu juntrungannya tuh uring-uringan aja begitu. Ya, nah akhirnya kita jadi uring-uringan juga, ikut lagi begitu. Ya tiba-tiba kita lagi happy, lagi nyaman. Wah, maunya kita hura-hura. Dorongan ini, dorongan itu. Kadang-kadang kita melampaui batas juga tuh. Nah, jadi sehingga ini nih kalau kita perhatikan, kita mesti memperhatikan diri. Nah, karena itulah kita belajar untuk memperhatikan diri kita atau belajar berkaca diri itu. Nah, ini para sahabat juga ngerasain saya kira. Nah, banyak terjadi ya kejadian-kejadian yang luar biasa. Bahkan sampai ada orang yang mau bunuh diri itu. Ya, lebih ekstrim itu yang mau bunuh diri itu. Gara-gara mendengarkan suara-suara yang batin, yang negatif, yang kadang-kadang berulang-ulang tuh. Berulang-ulang, kita dengarkan terus. Dan kita ikuti terus. Nah itu akibatnya apa? Akibatnya menjadi tambah pusing, menjadi tambah masalah jadi besar, bahkan orang-orang tertentu itu yang nggak kuat mendengarkan itu, dia ngikutin terus pikiran negatif, akhirnya bisa bunuh diri tuh. Nah kita juga harus tahu di dalam diri kita juga ada yang bagus-bagus. Nah cuman karena yang bagus-bagus waktu dia berbisik, waktu dia memberikan informasi yang bagus-bagus, waktu sesuatu itu yang harusnya kita begini-begini, kita nggak acuhkan kadang-kadang tuh. Padahal itu bisikan-bisikan yang bagus, pikiran-pikiran yang bagus. Nah kalau gitu, karena ini setiap hari kita rasakan, entah siang, entah malam, tiap hari, jadi kita perlu berkaca diri namanya. Memperhatikan diri sendiri, melihat diri sendiri. Supaya apa? Kalau giliran dapat yang negatif tuh yang menguasai, kita nggak ikut. Kita nggak ikut. Malah kita mengalihkan. Ya, supaya kita nggak negatif. Nah, kalau dapat yang positif, yang timbul yang positif, yang bagus-bagus. Nah, itu menjadi inspirasi seharusnya. Nah, itu yang kita pakai dalam kehidupan ini gitu. Nah, problemnya adalah, nah seringkali yang muncul itu lebih banyak yang negatif itu. Karena itu ada di belakang kita ini kan, ya di belakang itu ada poster tuh, poster namanya poster perbaikan akhlak. Itu namanya poster berkaca diri, ada gambar yang hitam tuh. Nah ini saya melihat yang sebelah sini nih. Nah itu tuh. Yang sebelah sini itu kan ada gambar hitam tuh, ada hitam, nah yang hitam, ada yang putih nih. Nah itu, nah setelah saya pelajari lebih banyak, nah jadilah tuh sebuah poster, ceritanya cukup lama, cukup panjang tentang kita mempelajari diri sendiri. Namanya kita berkaca diri. Nah bayangin kita berkaca diri ini kan setiap hari. Cuman yang kita kacain, nah yang kita kacain apa? Yang kita lihatin nih tiap hari, nah yang fisik. Benar, Ustadz. Ya kan? Kalau ada yang mencong dikit kita betulin. Kalau ada yang kusut-kusut kita rapiin. Disisir tiap hari itu lihat bekerja gitu. Lagi ibu-ibu kan nggak tahu sampai 10 kali 20 kali sehari kali. Ya. Nah, bapak-bapak juga gitu. Ya, kalau di kantor pagi tiap hari ngaca karena di toilet itu kan ada kaca, tiap hari kaca, dirapiin, tiap hari rapiin, penampilan rapiin, semua rapiin, supaya tampil kece kan gitu ya, tampil mantap begitu. Nah yang dilihat itu terus menerus ya fisik.
Berapa kali sehari? Nah, kita nggak pernah tuh berkaca diri batin, nggak pernah atau kurang lah perhatian. Nah, ternyata batin tuh sangat penting untuk berkaca diri batin itu. Nah, ini saya kira begitu tuh. Nah, inilah yang membuat saya terinspirasi untuk mempelajari diri sendiri ceritanya tuh. Jadi di dalamnya itu ada sifat-sifat yang bagus juga dalam diri kita, ada juga sifat-sifat yang negatif, yang kurang bagus dalam diri kita. Nah, sehingga inilah kita mulai bisa, setelah kita melihat diri, baru kita mengendalikan diri. Jadi jangan kita ikuti diri sendiri. Maunya gini kita ikuti, maunya marah kita ikuti, maunya dengki kita ikuti, maunya ya, repot tuh kalau gitu. Tapi kalau maunya kita menyayangi orang, mendoakan orang, berbagi, maunya kita bersyukur, misalnya dorongannya itu, nah itu kan bagus tuh. Nah yang itu yang kita ikuti, yang kita tumbuh kembangkan. Nah jadi bahagianya seseorang itu juga ditentukan oleh perhatiannya pada diri sendiri. Apa yang terjadi di dalam perasaan diri sendiri. Nah ada pikiran, lintasan pikiran namanya, ada juga perasaan. Nah, itu namanya lintasan perasaan. Ya, nah jadi inilah yang kita coba untuk pelajari bersama-sama. Nah, ini para sahabat, kita memulai dengan belajar berkaca diri. Karena kebahagiaan kita itu ada di dalam diri kita. Kita ingin selalu bahagia. Nah tentu kita harus tumbuhkan banyak bersyukur misalnya. Nah itu harus diperhatikan, harus dilatih. Tapi kalau kita ingin menderita, ikuti aja kesel sama orang. Ikuti aja perasaan nggak enak. Ikuti aja tuh bisikan-bisikan. Nah itulah hidup. Nah hidup itulah bisa membahayakan kita. Nah ini latar belakang mengapa kita membuat ya pelajaran namanya berkaca diri, atau kita singkat B3D, ya B3D, belajar. B-nya ada 3 tuh. Belajar bersama berkaca tuh diri. Nah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ternyata ya Ustadz ya. Uh, saya baru sekarang nih menyadarin betapa pentingnya memperhatikan diri. Karena Iya. sebelum-sebelumnya cuek aja gitu Ustadz dengan apa Ya, yang ada di dalam diri kita, dan ternyata tanpa sadar kita mengikuti bisikan-bisikan negatif yang ada di dalam pikiran kita. Nah itu sangat berbahaya kalau kita tidak kendalikan ya Ustadz ya. tuh. Ya para sahabat sekalian, luar biasa tema kita kali ini ya, belajar bersama berkaca diri dengan Bapak Kiai Haji Lukman KPM. Para sahabat juga bisa menyaksikan video Bapak Kiai Haji Lukman Hakim ya di YouTube-nya, ketik Lukman KPM. Nah, luar biasa ilmu-ilmunya, para sahabat bisa memperdalam tentang berkaca diri ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz Lukman atas pencerahannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.